Ya, jadi selain KPM PKH atau peserta PKH mendapatkan hak ya dari program PKH ini, KPM PKH juga harus memenuhi kewajiban sebagai peserta PKH. Nah, apa itu kewajibannya? Di sini ada 4 poin penting ya yang harus dilaksanakan oleh KPM PKH selaku peserta PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, pendamping PKH, KPM PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Dan jangan lupa di masa pandemi ini kita selalu terapkan protokol kesehatan. Jadi yang pertama, ketika bepergian jangan lupa memakai masker. Jadi ketika pergi-pergi ya maskernya jangan lupa dipakai. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Ya, kalau tidak ada ya minimal menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, ya hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Mudah-mudahan kita semuanya ya mari berdoa bersama-sama kita terhindar dari namanya virus corona. Dan yang sekarang sedang mendapatkan musibah virus corona itu segera disembuhkan, pulih kembali dan bisa beraktivitas normal seperti biasa. Amin. Baik, di video kali ini saya akan berbicara terkait dengan kewajiban sebagai KPM PKH. Di mana di video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan hak dari KPM PKH. Nah, sekarang saya akan berbicara terkait dengan kewajiban sebagai KPM PKH atau peserta PKH. Nah, namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya di bawah ini. Dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan informasinya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi selain KPM PKH atau peserta PKH mendapatkan hak ya dari program PKH ini, KPM PKH juga harus memenuhi kewajiban sebagai peserta PKH. Nah, apa itu kewajibannya? Di sini ada 4 poin penting ya yang harus dilaksanakan oleh KPM PKH selaku peserta PKH. Nah, yang pertama ya KPM PKH itu wajib memeriksakan kesehatannya. Jadi misalkan sakit itu jangan didiamkan saja, nah itu harus diperiksakan. Silakan bisa minta bantuan ke pendamping untuk bisa mencarikan kendaraan atau menginformasikan ke Vaskes dan lain-lain. Silakan, nggak apa-apa ya. Jangan dibiarkan di rumah, ketika sakit itu harus diperiksakan. Kemudian kalau ibu hamil itu silakan diperiksakan ya ke dokter atau bidan ya, minimal ya pemeriksaan kandungannya itu setahun ya 4 kali selama masa kandungan. Jadi minimal diperiksakan 4 kali selama masa kandungannya. Jangan hanya selama masa kandungannya itu sekali malah nggak pernah. Nah, ini jangan sampai ya, karena demi kebaikan si balita tersebut dan ibu hamil itu sendiri ya. Jadi silakan. Kemudian balita ya ini juga harus rutin mengikuti posyanduan ya. Biasanya ini diadakan oleh para kader posyandu ya dan Bu Bidan juga seperti itu. Nah, jangan sampai tidak mengikuti kegiatan posyanduan, karena itu wajib ya. Kita bisa tahu berat badan si anak, tinggi si anak itu ya melalui posyanduan. Tidak mungkin kita pinjam sendiri timbangannya kemudian timbang sendiri. Nah, ini kan nggak mungkin. Ini perlu kontrol dari Bu Bidan, dari kader terkait dengan perkembangan anak itu ya. Intinya penting sekali posyanduan terhadap balita. Kemudian
pemeriksaan kesehatan itu juga sangat penting sekali dilakukan oleh para KPM PKH. Kemudian yang kedua, untuk anggota keluarga PKH ini wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar ya, terutama yang usia sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA. Jadi KPM PKH, anggota KPM PKH itu wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya, tidak boleh putus sekolah. Jadi ketika putus sekolah itu juga harus kita dorong untuk bisa sekolah lagi. Nah, di sini kehadirannya itu minimal 85% kehadiran. Atau di sini tidak berangkat maksimal 3 kali. Ya, tidak berangkat maksimal 3 kali kalau 85% tanpa alasan. Namun kalau di situ nggak berangkatnya karena sakit, izin itu masih kita hitung masuk. Namun kalau di sini alfanya lebih dari 3 kali, ya itu nanti bantuannya akan ditangguhkan, ya bantuannya akan ditunda, ya tidak bisa langsung dicairkan. Ya karena di sini anggota KPM tersebut itu tidak komitmen ya terhadap kegiatan belajar mengajarnya. Nah, terus bagaimana di masa pandemi ini? Apakah itu berlaku? Ya masih tetap berlaku. Kami juga masih tetap koordinasi dengan pihak sekolahan, memantau anak. Ya walaupun anak itu belajar di rumah bukan berarti ya kita itu membiarkan ya anak KPM tersebut. Kita tetap pantau, kita tetap koordinasi dengan pihak sekolahan. Ya, jadi ini masih berlaku di masa pandemi ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini mengikuti kegiatan bidang kesejahteraan sosial. Nah, ini khususnya untuk lansia, lanjut usia, KPM PKH lanjut usia, dan disabilitas berat. Jadi, ketika lansia itu juga wajib mengikuti kayak seperti posyandu lansia. Ini kan ada. Ya, atau kalau disabilitas berat ya ini juga wajib nanti anggotanya, ya anggota keluarganya itu bisa memeriksakan ke pihak bidan atau pihak rumah sakit. Itu tetap harus dipantau kesehatannya, jangan sampai dibiarkan ya. Kalau misalkan di situ tidak bisa jalan atau karena mungkin apalah ya, nah itu tetap harus dipantau ya kesehatannya, jangan sampai tidak ada perawatan khusus ya dari pihak Vaskes. Ini tidak boleh ya seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir yaitu nomor 4, KPM PKH atau peserta PKH itu wajib mengikuti yang namanya PK atau pertemuan kelompok. Ya, di situ ada P2K2 atau FDS. Nah, di sini wajib diikuti karena ini salah satu kewajiban yang harus diikuti oleh KPM PKH. Ini biasanya rutin setiap sebulan sekali. Ya, setiap sebulan sekali rutin diadakan oleh pendamping PKH. Nah, biasanya di situ berkumpul ya di rumah ketua kelompok atau di peserta PKH ya, di situ ada pendamping PKH atau biasanya ada narasumber dari pihak lain. Nah, di situ banyak dibahas terkait dengan program PKH ya, kemudian pemutakhiran PKH, terkait dengan materi FDS dan lain-lain. Nah, makanya sangat penting sekali mengikuti kegiatan pertemuan kelompok ini. Nah, bagi KPM yang tidak hadir tanpa alasan 3 kali, ini nanti akan dikeluarkan dari peserta PKH. Ya, ini dicatat. Jadi bagi KPM yang tidak mengikuti kegiatan pertemuan kelompok atau FDS 3 kali selama menjadi kepesertaan PKH, itu nanti akan dikeluarkan dari program PKH. Bukan 3 kali berturut-turut ya, namun 3 kali selama menjadi kepesertaan PKH. Misalkan saya beri contoh, ya di tahun 2020 ya ada KPM yang misalkan di bulan Januari tidak berangkat, kemudian di April tidak berangkat tanpa alasan semuanya, kemudian di bulan Agustus tidak berangkat tanpa alasan lagi. Nah, ini nanti di selanjutnya itu akan dikeluarkan dari program PKH. Nah, itu di aturan terbarunya seperti itu. Ini perlu dicatat dan diingat-ingat oleh KPM PKH semuanya. Ya, sekali lagi di sini bukan 3 kali berturut-turut, namun 3 kali selama menjadi kepesertaan PKH. Ya.
Tuh, jadi poin penting bagi para KPM ya, jangan sampai mengabaikan atau menggampangkan atau malah sengaja tidak berangkat pertemuan kelompok. Nah, nanti kalau sengaja tidak berangkat ya tanpa ada alasan dan lain-lain, kecuali kalau memang ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, itu silahkan. Yang penting izin ke pendamping atau ke ketua kelompok ya, jangan sampai nanti dikeluarkan karena gara-gara tidak pernah berangkat pertemuan kelompok. Ini kan sangat disayangkan. Oke, jadi informasinya seperti itu. Ada 4 poin penting yang harus diketahui oleh para KPM PKH, yaitu kewajiban KPM PKH ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para KPM PKH di seluruh Indonesia ya. Silahkan dilaksanakan baik-baik kewajiban ini. Jangan hanya ingin mendapatkan haknya saja, namun kewajibannya itu harus juga tetap dipenuhi. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kesalahan yang saya sampaikan. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.